Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Masruri. Di sini saya akan melanjutkan pemaknaan dan juga penganalisisan kitab Fathul Qorib bagian Muqaddimah part 7. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya untuk teman-teman mensupport saya dengan cara mensubscribe dan juga memencet tombol lonceng pemberitahuan dan menge-share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi pahala jariah untuk teman-teman semua. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Lian tafi'a, agar mengambil manfaat, bihi, dengan kitab. Al-muhtaju, siapa orang yang butuh, minal mubtadi'ina, dari kalangan pemuda, li furu'i syari'ati, untuk beberapa cabang syariat, waddini, dan agama, waliyakuna, dan supaya ada apa kitab, wasilatan, itu sebagai perantara, linajati, untuk keselamatanku, yaumaddini, di hari pembalasan, wa naf'an, dan memberi manfaat, li'ibadihi, kepada hamba-hambanya Allah, al-muslimina, yang muslim. Innahu, sesungguhnya Allah, sami'un, itu maha mendengar, doa ibadihi, kepada doa hamba-hambanya Allah, wa qaribun, dan maha dekat, mujibun, yang maha mengabulkan, waman, adapun orang, qasadahu, bermaksud siapa manhu, kepada Allah, la yakhibu, maka itu tidak akan kecewa siapa man, wa iza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu, ibadi, siapa hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka sungguhnya aku, qaribun, itu maha dekat. Selanjutnya saya akan menganalisis kata per katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lian tafi'a. Jadi lian tafi'a ini, huruf lamnya ini berupa lam kai. Jadi lafadz yan tafi'a dibaca nasab, sebab amil nasab an yang tersimpan setelah huruf lam. Tanda nasabnya harokat fathah karena lafadz yan tafi'a bentuk fi'il mudhari'. Kemudian lafadz bihi. Jadi lafadz bihi di sini posisinya sebagai jar majrur, yang mana huruf jarnya itu ba. Nah, isim domirnya itu, yang hi-nya ini berupa isim domir sebagai majrurnya. Untuk tanda jarnya itu dikira-kirakan karena isim domir hukumnya mabni. Kemudian lafadz al-muhtaju. Nah, lafadz al-muhtaju ini sebagai fa'il, isim zohir dari lafadz yantafi'a. Dibaca rofa, untuk tanda rofa'nya itu dhammah karena berupa isim mufrad. Kemudian lafadz minal mubtadi'ina. Nah, lafadz minal mubtadi'ina ini berupa jar majrur, yang mana huruf jarnya itu min, untuk majrurnya itu al-mubtadi'ina. Nah, tanda jarnya itu huruf ya karena berupa jamak muzakkar salim. Kemudian lafadz li furu'i syari'ati. Nah, lafadz li furu'i syari'ati berupa jar majrur. Untuk huruf jarnya itu huruf lam, majrurnya itu furu'i syari'ati. Nah, majrurnya ini berupa tarkib idhofi, yang mana furu'i sebagai mudhofnya, asy-syari'ati sebagai mudhofun ilaih. Kemudian lafadz waddini. Nah, lafadz waddini ini posisinya sebagai athof, nasak,
karena ada huruf atop waw. Lafad ad-dininya sebagai maktuf alaihnya itu lafad asy-syari'ati. Dibaca jer, lafad ad-dini dibaca jer, sebab ikut pada maktuf alaihnya itu asy-syari'ati. Untuk tanda jernya itu kasroh karena isim mufrad. Kemudian lafad waliyakuna. Nah, lafad liyakuna berupa atof. Itu atofnya itu adalah atof bayan, yaitu atof yang tidak menggunakan huruf atof. Yang mana maktuf untuk maktuf alaihnya itu lafad liyantafi'a. Nah, disebut atof bayan karena atof tanpa perantara huruf atof. Huruf lamnya itu berupa huruf jar atau huruf lam kai. Lafad yakuna dibaca nasob sebab amil nasob an yang tersimpan setelah huruf lam. Tanda nasobnya itu harokat fathah karena berupa fi'il mudhari'. Isim yakunnya itu berupa domir mustatir, yakni huwa yang kembali kepada kitab. Isim yakunnya itu dibaca jer, dibaca rofa untuk tandanya itu dikira-kirakan. Kemudian lafad wasilatan. Nah, lafad wasilatan ini sebagai khobar yakun, dibaca nasob untuk tanda nasobnya itu fathah karena berupa isim mufrad. Kemudian lafad linajati. Nah, lafad linajati ini berupa jar majrur. Untuk huruf jarnya itu lam dan majrurnya itu najati. Nah, najati ini berupa tarkib idofi yang mana najatinya sebagai mudhof, mudhofun ilaihnya itu ya mutakallim. Kemudian lafad yaumaddini. Nah, lafad yaumaddini sebagai dzarf zaman, dibaca nasob untuk tanda nasobnya itu fathah karena berbentuk isim mufrad. Dzarf zamannya ini berupa tarkib idofi yang mana yauma sebagai mudhof, yang mana yauma itu sebagai mudhofnya dan mudhofun ilaihnya itu ad-dini. Kemudian lafad wa naf'an. Nah, lafad wa naf'an ini sebagai atof nasak karena ada huruf waw atof. Nah, naf'annya menjadi maktuf, yang mana maktuf alaihnya itu lafad wasilatan. Dibaca nasob karena naf'an dibaca nasob karena mengikuti maktuf alaihnya itu, yaitu lafad wasilatan. Untuk tanda nasobnya itu fathah karena berupa isim mufrad. Kemudian lafad li'ibadihi. Nah, lafad li'ibadihi ini berupa jar majrur, yang mana huruf jarnya itu lam dan majrurnya itu ibadihi. Nah, ibadihinya ini juga berupa tarkib idofi, yang mana mudhofnya itu lafad ibadi dan hi itu isim domirnya itu sebagai mudhof ilaihnya. Tanda jarnya itu dikira-kirakan karena isim domir hukumnya mabni. Kemudian lafad al-muslimina. Nah, lafad al-muslimina ini sebagai naat atau sifat dari lafad ibadihi yang mana dibaca jar. Untuk tanda jarnya itu ya karena berupa jamak muzakkar salim. Kemudian lafad innahu. Nah, lafad innahu ini lafad innya ini lafad innahu. Innya ini merupakan huruf tahqiq. Yang mana hu-nya ini sebagai isim dari inna dibaca nasob untuk tanda nasobnya itu dikira-kirakan karena berupa isim domir. Kemudian lafad sami'un. Lafad sami'un. Nah, jadi lafaz sami'un ini dibaca rofa. Untuk tanda rofanya itu dhammah
karena berupa isim mufrad. Kemudian lafadz du'a ibadihi. Nah, lafadz du'a ibadihi ini berupa maf'ul bih, yang mana dibaca nasab, untuk tanda nasabnya itu fathah. Dan lafadz du'a ibadihi ini sebagai mudhof ilaih, tarkib idhofi, yang mana du'a-nya ini sebagai mudhof, ibadi sebagai mudhof ilaih yang pertama, hi-nya ini sebagai mudhof ilaih yang kedua. Nah, kemudian lafadz wa qaribun. Nah, lafadz wa qaribun di sini sebagai athof nasak, karena ada huruf athof yaitu waw. Qaribunnya ini ma'tuf, yang mana ma'tuf alaihnya itu pada lafadz sami'un. Dibaca rofa karena mengikuti ma'tuf alaihnya. Untuk tanda rofanya itu dhammah zahir, karena berupa isim mufrad. Kemudian lafadz mujibun. Lafadz mujibunnya itu berupa sifat dari lafadz mujibunnya itu berupa athof. Iya, sebagai athof. Yang mana itu athofnya itu athof bayan, yang mana athof bayan itu tidak yang mana athof bayan itu athof yang tidak menggunakan huruf athof. Yang mana ma'tuf alaihnya itu kepada lafadz sami'un, sama saja. Kemudian lafadz waman qasadahu la yakhibu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jadi wawunya itu huruf isti'naf. Kemudian mannya itu merupakan amil jazm yang menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan fi'il jazm. Yang mana qasadahnya itu kan fi'il madi, yang mana fi'il madi itu berupa fi'il syarat yang dari man, dari huruf amil jazm man. Nah, qasada ini menempati tempatnya i'rab jazm karena terletak setelah amil jazm, itu man. Untuk fa'ilnya itu dhamir mustatir, yakni huwa, yang kembali pada lafadz man. Untuk hu-nya itu sebagai maf'ul bih, yang mana dibaca nasab, untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan, karena isim dhamir hukumnya mabni. Kemudian lafadz la yakhibu. Lafadz la yakhibu dibaca rofa, yang mana huruf lafadz la yakhibu, lamnya itu huruf nafi, yang mana yakhibu itu dibaca rofa. Untuk tanda rofanya itu dhammah karena kalimat fi'il mudhari'. Kemudian lafadz wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wawunya itu huruf isti'naf, yang mana izanya itu huruf syarat, sa'alanya itu fi'il madi yang menjadi fi'il syarat dari iza. Kemudian kafnya itu adalah maf'ul bih yang dibaca nasab, untuk tanda nasab itu dikira-kirakan karena berupa isim dhamir. Kemudian lafadz ibadi. Ibadi ini sebagai fa'il, dibaca rofa, untuk tanda rofanya itu dikira-kirakan karena fa'ilnya itu berupa isim dhamir, yaitu ya mutakallimnya ini. Kemudian lafadz anni. Nah, lafadz anni ini berupa jar majrur, yang mana huruf jarnya itu an, terus majrurnya itu ya mutakallim. Untuk tanda jarnya itu dikira-kirakan karena berupa isim dhamir. Kemudian yang terakhir fa inni qaribun. Fa-nya ini huruf jawab syarat iza sa'alaka. Kemudian ini inna huruf tahqiq, innanya ini huruf tahqiq, yang mana isim innanya itu berupa isim dhamir yang berupa ya mutakallim. Untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena berupa isim dhamir.
Kemudian qaribun sebagai khabar inna dibaca rafa. Untuk tanda rafa'nya itu harokat dhammah karena berupa isim mufrad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, baik itu dalam segi i'rab ataupun pemaknaan, saya memohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.